the teacher. Do you get the point? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan afiat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya, dan lebih bersyukur lagi karena di dada kita ini ada iman dan kita masih senantiasa istiqomah di dalam keimanan kita dan keislaman kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meninggalkan dunia ini dengan dalam keadaan beriman dan berislam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kehariban bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga kita yang ikut menyaksikan video ini diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dihitung kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengawali cerita dan kisah saya pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita seorang ayah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang tua yang senantiasa diberikan kelapangan dada, yang senantiasa diberikan kesabaran dalam mendidik anak-anak yang kita lahirkan. Dan semoga pula anak-anak yang berada di bawah asuhan kita adalah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang qurrata a'yun. Pagi ini saya ingin berbagi cerita tentang kisah seorang ayah yang begitu kuat dalam memotivasi anaknya, yang begitu kuat dalam memberikan pengalaman. Cerita kali ini kita akan sedikit membahas betapa bahwa antara kemauan orang tua dengan anak itu bisa diselaraskan. Yang terpenting dalam hal ini bagaimana komunikasi seorang ayah kepada anaknya agar ide atau harapan dari orang tua itu bisa nyambung dengan anak-anaknya. Nah, apa yang akan saya ceritakan ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan itu. Betapa seorang ayah dengan keinginannya yang kuat kemudian mengkomunikasikan hal tersebut dengan anaknya, dan alhamdulillah ternyata apa yang diharapkan oleh orang tuanya bisa terwujud dengan apa yang diinginkan terhadap anaknya. Jadi kisahnya begini. Di sebuah sekolah ada seorang anak yang menempuh pendidikan selama 6 tahun. Artinya 3 tahun di SMP dan 3 tahun di SMA. Dan itu sekolah tersebut berasrama. Bagi seorang anak, ketika dia tidak menginginkan sesuatu, lalu kemudian ia dalam tanda kutip dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk ke tempat tersebut, misalnya ke sekolah berasrama, maka akan terjadi pemberontakan yang luar biasa. Tetapi dengan komunikasi yang baik yang dilakukan oleh seorang ayah atau orang tua atau ibunya atau keluarganya, maka anak ini menjadi mau mengikuti apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh orang tua. Nah, anak ini sejak SMP hingga SMA, lulus SMA, dia kemudian masuk di sebuah sekolah berasrama yang dalam frame-nya dia tidak berharap ada di sekolah tersebut. Namun satu catatan yang penting bagi anak ini adalah dia mempunyai sifat penurut terhadap orang tuanya.
meskipun yang dia lakukan ini adalah bertentangan dari keinginan dia sesungguhnya. Dia inginnya sekolah di tempat yang tidak berasrama, bebas pulang pergi ke rumahnya, kemudian bebas juga main dengan teman-temannya. Pokoknya dunia free dan bebas itu yang dia inginkan. Tetapi orang tua kemudian mencoba merayu anaknya, karena orang tuanya ini punya keinginan betapa kalau anaknya ini nanti sekolah di pesantren atau berasrama, insya Allah akan menjadi lebih baik. Dan dia berharap anaknya ini menjadi anak yang bisa pandai membaca Al-Quran. Lalu singkat kata, setelah wawancara dengan pihak pendaftaran PPDB ketika itu, anak ini kemudian masuk ke SMP. 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, anak ini terus mengungkapkan ketidakbetahannya di sekolah tersebut. Namun bapaknya senantiasa dengan sabar mengatakan, sabar nak ya, insya Allah nanti kamu akan mendapatkan hasil yang terbaik dari perjalanan ini. Terus dikomunikasikan. Setiap pembagian rapot anaknya, sang orang tua hadir, lalu kemudian mendapatkan pengaduan, mendapatkan berbagai macam problem yang dilakukan atau yang dihadapi oleh anaknya di pesantren. Namun seorang tua tetap mengatakan kepada anaknya, bersabar nak, sampai akhirnya tak terasa ternyata anak ini masuk atau lulus SMP. Enggak merasakan kalau dia lulus SMP. Pada waktu itu kemungkinan besar anak ini sudah menghafal beberapa juz daripada Al-Quran. Lalu kemudian dia mengutarakan lagi maksudnya supaya dia tidak lagi di pesantren kepada orang tuanya. Kemudian anaknya diberikan pemahaman, nak, kalau kamu sekolah di luar, belum tentu kamu bisa lebih baik daripada saat ini. Meskipun saat ini bapak meyakini atau bapak merasakan bahwa kamu tidak betah di pesantren ini, tetapi bapak tidak bisa menjamin bagaimana kamu nanti di luar. Hafalanmu yang sudah ada nanti jadi hilang. Akhirnya anak ini kemudian menurut juga ke orang tuanya. Nah, ini bagusnya aneh, ini positifnya aneh. Dia nurut saja. Ya udah kalau gitu, dia dengan segala rasa ingin tidak di pesantren, juga tidak pernah di pesantren sejak SMP, ini masuk lagi juga ke SMA di lembaga pendidikan yang sama. Sama juga yang terjadi seperti awal masuk SMP. 3 bulan dia sudah ngomong sama gurunya, sudah ngomong sama wali kelasnya, sudah ngomong sama BK di sekolahnya, sudah ngomong sama kesiswaannya di sekolahnya kalau dia begini-begini. Tetap saja nasihat tentang harus bersabar, menunggu, kemudian dikasih pengertian sama orang-orang yang dekatnya bahwa kamu jadi harapan orang tua, kamu anak yang paling besar, dan lain sebagainya. Nasihat-nasihat itu kemudian meluluhkan juga hati si anak ini. Akhirnya sampai dia kemudian naik kelas 11 atau kelas 2 SMA. Di kelas 2 SMA juga demikian, dia pemberontakan luar biasa sama bapaknya, bahwa dia ingin keluar. Saya tidak ingin di sini, saya tidak ingin sedang, dan segala macam alasan. Tapi kembali lagi orang tuanya tetap dengan sabar agar dia menginginkan tetap anaknya di pesantren. Anak ini ternyata punya kelebihan, yaitu dia punya kelebihan qiraat, dia punya kelebihan tartil, membaca Al-Quran dengan tartil, dan dia punya idola. Kalau tidak salah nama idolanya Fathis Paragi. Ya, itu kalau datang suatu saat Fathis Paragi ini berkunjung ke kota di mana dia sekolah, lalu kemudian dia minta izin sama pengasuhnya, sama gurunya untuk menghadiri acara tersebut. Dan alhamdulillah guru dan pengasuhnya mendukung dia dan memberikan dia izin untuk pergi ke sana. Lalu betul, dan ternyata memang suara anak ini mirip sekali dengan suaranya mirip Paragi. Bagaimana cara dia tartil, bagaimana dia cara membaca Al-Quran, persis seperti itu. Dan tanpa terasa kemudian anak ini lulus di SMA. Masya Allah, setelah lulus SMA, betapa orang tuanya sangat senang, betapa orang tuanya sangat ridho. Kemudian anak ini dikuliahkanlah di sebuah kampus, dan sampai kisah ini saya utarakan ke para pemirsa sekalian. Anak itu ternyata kemudian dengan kelebihannya bisa qiraah, dengan kelebihannya tartil itu, saat ini
Dia di kotanya dia menjadi imam di mana-mana. Kalau Ramadan tawaran dia menjadi imam, sudah muda, pintar baca Quran, energi, kan orang melihatnya senang sekali. Dan mungkin anak itu hari ini sudah mengambil hikmah dari ketaatannya kepada orang tua. Betapa ketaatan kepada orang tua berhikmah yang luar biasa, dan hari ini dia merasakan bagaimana orang menghargai dia, bagaimana orang menghormati dia dengan dipercaya dia sebagai imam di masjid, untuk kemudian dengan acara-acara yang termasuk acara-acara yang tingkat provinsi dan nasional kemungkinan. Jadi dia senantiasa menjadi imam ya, dengan bacaan yang indah, orang-orang yang mendengarkannya kemudian menjadi terharu. Bahkan bapaknya sendiri cerita, saya sangat terharu Pak, kalau saya jadi makmum terus dia jadi imam, saya sangat terharu karena bacaan dari anaknya yang begitu luar biasa, mahrojil hurufnya dan kemudian tartinnya juga luar biasa. Nah, saya berdoa untuk sang bapak dan untuk sang anak, semoga perjalanan keduanya antara bapak dan anak ini tetap dalam hikmah dan ridhonya Allah SWT. Anak yang sudah menjadi sesuai dengan harapan, mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah bagi bapaknya, meskipun dalam tanda kutip ketika anaknya masuk ke pesantren kemudian dia senantiasa memberikan tekanan supaya anaknya meskipun dia dikasih hak bicara, tapi tetap saja apa yang dikatakan oleh bapaknya selalu ditaati oleh sang anak. Saya berdoa untuk anaknya, semoga kamu sukses dunia dan akhirat. Semoga engkau banyak bisa berbicara dan semoga engkau mendapatkan kemuliaan karena kamu membaca Al-Quran dengan baik dan senantiasa menghafal Al-Quran. Kepada bapaknya, saya juga berharap semoga Allah senantiasa melindungi keluarga kalian, keluarga bapak sekalian, anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Terima kasih. Ini saja kisahnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.